Nah, sebelum kalian mengganti chiplet teman-teman, ini ada yang harus atau yang wajib kalian lakukan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan penggantian chiplet? Simak terus videonya ini sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya. Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu kembali teman-teman. Nah, khususnya teman-teman pemula yang ingin melakukan servis LED, terutama mengganti chipletnya. Nah, di sini saya akan kasih tahu caranya apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan penggantian mata LED atau chipletnya pada lampu LED teman-teman. Nah, teman-teman pemula, di sini ini untuk penggantian chiplet, tentunya kita harus mengetahui dulu ya kondisi lampu tersebut, apakah masih layak untuk diganti chipletnya atau tidak teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini kita jangan terkecoh saja ya, karena lampu mati ini disebabkan karena LED-nya. Semisal ini teman-teman ya, ini cuma kelihatan ada LED yang sudah gosong ya, ada tanda hitam ini menandakan bahwa LED ini sudah mati ya. Nah, di sini kita nggak boleh terkecoh ya, karena selain penyebab LED terbakar yang menyebabkan lampu LED mati, ini bisa disebabkan oleh drivernya ya, yang menyebabkan ini chiplet ini terbakar. Jadi nggak cuma LED-nya saja ya teman-teman. Jadi sebelum kalian melakukan penggantian, ini wajib kalian lakukan pengetesan pada drivernya terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita setelah melakukan penggantian chiplet ternyata ini kerusakan disebabkan karena drivernya ya. Jadi nanti pekerjaan kita akan sia-sia teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, yang harus kita lakukan yang pertama ya, yang wajib ya, bukan yang pertama, yang wajib kita lakukan sebelum melakukan penggantian chipletnya, ini kita kalau yang gosong ini sudah jelas ya teman-teman, jelas rusak atau putus ya, kita lakukan penjemperan ya, penjemperan secara langsung ya di sini. Nah, secara langsung seperti ini ya. Oke, terus kita cek terlebih dahulu ya, kita nyalakan sebentar saja, 1 detik ataupun 2 detik saja. Nah, misalnya seperti ini, kita nyalakan. Nyala ini, saya ganti fittingnya ini. Nah, tadi nyala ya teman-teman. Nah, ini nyala. Oke, ngeceknya cuma segitu aja teman-teman, nggak usah terlalu lama-lama ya. Jadi kalau ini kita cek ya, setelah kita jemper kita cek ternyata masih menyala dan tidak terjadi kerusakan, berarti ini siap dilakukan penggantian untuk mata LED-nya atau chipletnya teman-teman. Ini kalau yang dipasang untuk rangkaiannya yang seri ya teman-teman, kita tinggal menjemper seperti ini saja. Tapi kalau untuk rangkaian yang di paralel teman-teman seperti ini ya, misalnya ini biasanya ini, kalau ini biasanya ada di Philips teman-teman ya, ini bisa kalian lakukan penjemperannya sama seperti tadi ya, karena di sini juga seri baru diparalelkan. Nah, ini misalnya seperti ini ya teman-teman, ini sudah saya jemper ya, kita nyalakan. Nah, ini walaupun nyalanya separuh saja teman-teman, ini enggak masalah ya, ini jadi drivernya masih berfungsi dengan baik atau masih normal. Nah, kalau seperti ini kan ya juga ada 2 paralel teman-teman. Kalau 2 paralel, nah seperti ini kalau kita cek satu chiplet ini ya menggunakan tethered, maka 2 LED ini akan menyala
bersama ya, sekaligus ini karena di paralel ya, dua paralel ini ya. Jadi kalau ada yang putus satu teman-teman ya, ini enggak usah di jumper ya, tapi kalau ada yang putus dua rangkaian paralelnya, ini cuma di jumper satu saja ya, jangan dua-duanya di jumper, kita cukup satu saja yang di jumper ya, seperti ini ya. Ini tidak saya jumper, yang saya jumper sebelah sini teman-teman. Ini karena di paralel ya teman-teman, jadi cuma kita butuh satu jumperan saja. Nah contohnya ini saya nyalakan, nah ini ya nyala. Jadi lakukan hal seperti yang saya sarankan ya untuk teman-teman pemula sebelum kalian melakukan penggantian chiplet ya. Ya, di fungsinya di sini hanya untuk mengetahui bahwa driver lampu yang akan kita ganti chipletnya ini masih berfungsi dengan normal ya. Nah untuk pengecekan teman-teman ya, untuk mengetahui ini kerusakannya atau bermasalah atau tidaknya, ini bisa kalian langsung nyalakan di fitting yang bertegangan 220 ya, jangan menggunakan anti konslet, karena nanti kalau ada kerusakan biasanya kalau menggunakan anti konslet ini tidak terdeteksi secara langsung teman-teman. Beda kalau menggunakan ini ya, langsung 220, ini kalau IC-nya yang rusak ataupun mungkin elko-nya yang rusak bisa langsung kelihatan di situ, langsung biasanya langsung timbul kerusakan teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat khususnya teman-teman pemula yang sudah profesional, yang sudah mahir. Di skip saja lah videonya ini ya. Sampai di sini, terima kasih sudah nonton video dari channel saya. Kita ketemu kembali di video berikutnya.